Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadhihi nahuli kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana wa akhir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ij'alal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Yai Supardi Muhammad Khairon, Rais Suriah PCNU Kota Prabu Mulih, yang juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih, yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan kemudahan di dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita ta'zimi panjenenganipun Yai Abdur Rasyid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hijrah Karangjaya. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, beliau selalu Allah berikan keberkahan, dan dimudahkan di dalam segala hajat-hajat beliau. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Akhos Ustadz A'in Saifullah, Ustadz Rudi Hartono, dan kemudian Ketua Majelis Jumat Bersolawat Bapak Mustafa, yang Masya Allah semakin hari
Aku nggak ngomong mah itu, Pak. Aku tujuannya itu, Pak, nak ngomong mah ini semakin hari bisa mengumpulkan orang untuk ngaji. Kok iso-iso nih, semakin hari semakin subur. Alhamdulillah, wasilah beliaulah kita kumpul. Yang tadinya kata beliau cuma 9 orang, sekarang sudah 50 berapa? 57. Alhamdulillah, insya Allah ini akan jadi syafaat untuk beliau. Tidak mudah, Pak, ngumpulin orang untuk ngaji. Iya, tidak mudah ngumpulin orang untuk berbuat baik. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalaupun kita punya harta yang banyak, kita jadi orang yang kaya raya, kita jadi orang yang sangat sugih, apapun bisa kita beli. Tapi kita itu sebenarnya dengan kekayaan kita yang kita infakkan, ngumpulin 1 orang, 2 orang untuk ngaji kita tidak bisa. Kenapa kok seperti itu? Karena hakikatnya yang mengumpulkan adalah Allah. Walakinallaha alafa bainihim. Yang mengumpulkan Allah adalah, yang mengumpulkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya Bapak Mustafa. Alhamdulillah. Makanya kita doakan mudah-mudahan Pak Mustafa juga Allah berikan kesehatan. Nggak usah punya anak lagi, udah banyak Pak Mus. Iya. Ngomong rumah berencana itu. Yang saya hormati Bapak Peri Soldi sekeluarga besarnya, tadi juga hadir Pak Hamilton. Pak Hamilton mewakili Pak Wali Kota. Iya. Pak RT, Pak RW yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian juga pengurus Masjid An-Nur beserta jamaahnya yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah Majelis Jumat Bersolawat yang semakin hari semakin cerah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan pekan yang lalu tentang rukun sholat. Kita sudah sampai ke rukun sholat, yaitu ke duduk di antara 2 sujud. Dan rukun fi'li yang terakhir itu adalah duduk julusul akhir, duduk tahiyat akhir. Jadi kalau kemarin duduk tahiyat awal itu sunnah, bacaannya juga sunnah. Bacaan tahiyat awal ya sunnah, sholawat di tahiyat awal juga sunnah. Tapi kalau duduk di tahiyat terakhir, duduknya sendiri itu rukun, bacaan tasyahudnya nggih rukun, bacaan sholawatnya juga jadi rukun. Jadi ya duduk, ya bacaan tahiyatnya, ya sholawatnya, itu semuanya rukun. Jadi tidak boleh ada yang ketinggalan kalau duduk tahiyat terakhir. Kalau kemarin duduk tahiyat awal, kalau ada sholat fardu yang lebih dari 2 rakaat, itu mesti ada tahiyat awalnya. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad, sunnah yang kalau ditinggalkan nanti sujud sahwi, termasuk bacaan tasyahudnya, termasuk sholawat di dalamnya. Itu sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan itu sajdatani ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Nanti sujud 2 kali sesudah tahiyat akhir, qabla salam, sebelum taslimatul ula kita mengucapkan salam pertama. Tapi kalau posisi tahiyat terakhir, sholat apapun itu menjadi rukun sholat, termasuk bacaannya. Ada perbedaan. Kalau kemarin kita duduk di antara 2 sujud, termasuk duduk di saat tahiyat awal, itu duduk namanya duduk iftiros. Iftiros itu yang duduk pantatnya duduki kaki kiri, itu duduk iftiros. Yang tegak agak tinggi itu namanya duduk
iftiros, duduk di tahiyat awal dan duduk di tahiyat awal kok tahiyat akhir, tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Iya loh, tinggal terus ke wae, masuk jurang kabeh. Tahiyat terakhir duduknya adalah iftiros tawarruk. Sebenarnya Pak, nanti kemudian di sini ada perbedaan takwil ulama antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Nanti kita kalau tahu hukumnya jadi lebih arif, lebih bijak ketika di masjid ketemu yang berbeda cara duduknya. Nah, kalau kita di dalam mazhab Syafi'i duduk tahiyat terakhir, duduk sholat apapun yang tahiyatnya terakhir, karena kan tahiyat terakhir itu adalah tahiyat yang akan diakhiri dengan salam. Berapapun rokaatnya, kalau mau diakhiri dengan salam itu namanya duduk tahiyat terakhir. Entah itu serakaat, entah itu 2 rokaat, entah itu 3 rokaat, entah itu 4 rokaat. Kalau mau diakhiri dengan salam, mesti itu namanya duduk terakhir. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Hadisnya itu kalau tidak salah redaksinya gini: ana ahfadukum anis sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Abu Humaid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sahih ini hadisnya. Jadi saya ini paling hafal tentang gerakan sholatnya Nabi. Idza jalasa fi ra'ataini, kalau Kanjeng Nabi ini duduk di rakaat kedua, kata beliau, jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Beliau ini duduk di kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki yang kanan, kayak kemarin dicontohkan oleh Anton. Nah itu duduknya di kaki kiri, pantatnya, kemudian menegakkan yang kanan. Kemudian idza jalasa fi ra'atil akhirati, kalau Kanjeng Nabi ini duduk di rakaat terakhir, idza jalasa fi ra'atil akhirati, kalau Kanjeng Nabi ini duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlihil yusra, maka Rasulullah ini memajukan kaki yang kiri, wa nasobal akhar, dan menegakkan yang satunya. Nah ini perbedaannya di situ. Idza jalasa fi ra'atil akhirati, kalau Kanjeng Nabi ini duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlihil yusra wa nasobal yumna, kaki kirinya dimajukan. Praktekkan. Nah, itu nganu praktek mana? Nah, iya. Masya Allah, sini santai. Ini Pak, ini bos Arema. Singoedan. Nah, yang punya Singoedan, terserah sampean arep ndi. Ning masjid nggak apa-apa. Ngadep sana wae. Ngadep sini sampean. Nah, agak nyerong dikit. Nah, ngoten. Nah. Gak kelihatan ya? Ya nanti muter-muter. Ya, jadi posisi Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi itu duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlihil yusra, memajukan kaki yang kiri. Maju itu bukan selonjoran, tapi maju ini kemudian kakinya yang kiri ini di pergelangan kaki kanan. Posisinya itu kalau keterangan di kitab fikih itu di pergelangan kaki kanan, ketemu pergelangan kaki kanan. Nah ngoten niku. Ketinggal nopo mboten, Pak? Mboten nggih. Piye ton? Nah, geser ngono wae. Rada tengah wae. Nggih. Masya Allah. Tambah maju pokoknya Antoni. Nggih, perute. Nah, posisi ini agak susah, Pak. Kenapa agak susah? Karena perutnya ini agak susah duduknya. Tapi kalau yang agak langsing-langsing enak duduknya. Nah, posisi memajukan kaki yang kiri bukan selonjoran, tapi kemudian nyilangkan ke kaki kanan. Berarti harus ketemu, Pak.
Nggih, kaidah kaifiyah itu kaki kiri ketemu dengan kaki kanan. Kaki kiri dimajukan seperti ini. Wana sobal akhor, kemudian yang satunya ditegakkan. Nah niki karena biasa jadi juru praktek maka udah hafal, Pak. Ya, juru praktek. Nah gimana kalau hukumnya seperti ini? Nah, tidak ditegakkan, Pak. Sah napa mboten salate? Sah apa ndak? Sah. Pokoknya udah ngaji terus, pokoknya tegas. Fikih itu sah ndak sah? Nggak ada kayaknya sah, kayaknya ndak sah. Sah ya sah, ndak sah ya ndak. Nah, alhamdulillah udah mulai berani tegas ditakoni. Mau ini kan bingung. Nah, namanya belajar fikih. Fikih itu halal haram. Sah ndak sah? Nggak ada kayaknya setengah sah ini. Kayaknya nggak sah. Nggak ada fikih itu kayak gitu. Nggak ada yang ragu-ragu dalam fikih. Halal ya halal, haram ya haram. Sah ya ndak sah? Sah ya sah, ndak sah ya ndak sah. Orang ngaji fikih harus berani tegas. Nggak boleh kelemar-kelemar. Jadi gitu, Pak. Jadi ketika bapak-bapak kok kemudian jumpai orang yang duduknya seperti ini, maka ya sah. Karena kaifiyah duduk seperti ini tidak jadi rukun. Yang penting duduk tahiyat terakhirnya. Duduk tahiyat terakhir, yang penting duduknya. Bahkan nanti misalkan orang duduknya selonjoran, selonjoran, itu pun tetap sah sholatnya. Itu pun tetap sah. Itu pun tetap sah. Cuman Rasulullah tidak pernah duduk tahiyat terakhir selonjoran. Ngerti naon, Pak? Nah, cuman Rasulullah Kanjeng Nabi tidak pernah sholat tahiyat terakhir selonjoran. Tapi kalau ditanya sah apa ndak? Sah. Mau selonjoran ya sah, mau tawaruk juga sah, tawaruk. Mau iftiros juga sah. Iftiros. Apal Pak istilahnya pun apal nih. Iftiros. Ini iftiros namanya. Jadi seperti itu. Tahiyat terakhir duduknya seperti ini, sah hukumnya. Walaupun tidak miring, tetap sah. Nah ini yang biasanya kita jumpai sama kawan-kawan yang sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunnah yang 2 rakaat. Kalau kita kan madhab Syafi'i 2 rakaat sholat subuh, sholat Jumat ya tawaruk yang miring. Nah, ketemu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang duduknya iftiros. Nah, kalau ndak tahu, cak mano ini duduk terakhir kok tegak mah itu. Salah itu. Itu kalau kita belum ngaji mah itu. Tapi ketika kita ngaji, Pak, ternyata yang duduk tahiyat akhir tetap tegak seperti ini. Ketika kita itu kemudian duduk tahiyat akhirnya, lihat orang duduk tahiyat akhir ketika sholat Jumat, sholat subuh kok tegak seperti ini, berarti itu melok Imam Malik. Karena pendapat sebenarnya, Pak, sebenarnya hadisnya satu yang tadi saya bacakan. Afadokum anis sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijhil yusra wa nasobal yumna. Idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijhil yusra wa nasobal akhir qa'ada ala maq'adatihi. Hadisnya satu, cuman diartikan oleh ulama berbeda antara ulama Maliki, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik enggak, 2 ya 2. Yang akhir itu ya akhir nanti kalau lebih dari 2. Kalau 2 ya 2. Makanya kalau sholat 2 rakaat ya sesuai dengan konteksnya 2 rakaat, berarti rakaat ke 2. Makanya duduknya seperti ini kata Imam Malik. Tapi kalau kata Imam Syafi'i enggak. Mau 2 rakaat, mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, asalkan mau diakhiri dengan salam, yaitu namanya tahiyat terakhir, berarti duduknya harus tawaru. Nah itu sebenarnya hadisnya satu, cuman diartikan oleh 2 ulama, kemudian berbedalah kaifiyah cara duduknya. Kalau kita tahu, kemudian kita lebih bijak di masjid, kita jadi tahu. Samping kita duduknya mah ini, kita mah ini, kita jadi tahu, oh Imam Malik ini samping aku. Oh, yang Maliki
Mak ini yang sampingnya tawaruk seperti ini, oh Syafi'i ini samping aku. Tapi sholat tidak boleh mak itu Pak, malah mikir Maliki Syafi'i, malah jadi mikir, oh ini samping aku nih melok Maliki. Yang susah Pak, yang susah yang melok-melok, tidak tahu ini melok siapa. Kadang mak inilah, kadang mak ini. Ya, asal apa namanya, kalau lagi sama yang tegak mak ini, kalau ya mak ini. Kalau di masjid yang mak ini, lah itu yang susah yang mak itu. Ngambil aman. Iya, ngambil aman itulah. Yang susah yang ngambil aman mak itu malah. Karena tidak boleh kita itu mencampur adukan pendapat madhab di dalam satu ibadah, itu tidak boleh Pak. Aku kalau subuh nggak pakai Hambali baik, pakai Maliki baik, ndak kunut, lemak ndak kunut. Tapi duhur ke Syafi'i lagi aku. Akhir Jumat juga Syafi'iyah 40 orang harus sah, baru sah. Nanti kalau subuh melok yang ndak kunut lagi, itu ndak boleh.